Oke, kita ketemu lagi ya di channelnya Mas Gaku, channel belajar fisika dan matematika. Dan kali ini kita coba akan bahas tentang kesetimbangan partikel dulu sebelum ke kesetimbangan benda tegar. Jadi kita coba cek kesetimbangan partikel itu konsepnya bagaimana kan gitu ya. Nah, ini ada 3 soal yang unik-unik sepertinya, nanti silahkan bisa dipahami bersama-sama dengan melihat video ini sampai habis. Kita langsung saja ya bahas mulai dari yang pertama. Bisa langsung kita bahas dari yang pertama ini. Yang pertama adalah saya ambilkan dari soal UMUGM 2007. Soalnya begini, jadi sebuah balok bermasa M digantung dengan 3 utas tali. Jadi ada 3 tali ini. Oke ya. Seperti terlihat di gambar di bawah, besar tegangan tali satu yang mana ini. Nah, untuk mengerjakan kesetimbangan ini kita bisa lakukan 2 hal. Yang pertama dengan analisis vektor, analisis vektor, penguraian resultan vektor, oke ya. Kemudian di sini ada lagi kita bisa pakai rumus sinus. Rumus perbandingan sinus pada segitiga itu ya. Oke ya. Oke ya, paham ya. Nanti kita cek satu persatu. Oke. Yang analisis vektor berarti nanti kita pakai sumbu X sumbu X dan sumbu Y. Kita buat 2 koordinat X dan Y ini, dan kemudian nanti kita tentukan bahwa sigma Fx-nya sama dengan 0 karena dia setimbang dan ini sigma Fy-nya juga sama dengan 0. Ini berarti setimbang. Posisinya adalah ini analisis vektor. Berarti nanti kita pakai uraian vektor X, Y. Oke. Kalau rumus sinus kita pakai perbandingan ini. Jadi kalau ada gini ya, misalkan ini ada F1, ada F2, ada F3. Nah, gini ya. Di sini ada sudut ini alfa, di F1 ini membelakangi alfa, kemudian F2 membelakangi beta, F3 membelakangi gamma, misalkan gitu ya. Berarti F1 per sin alfa itu sama dengan F2 per sin beta, kan gitu ya. Kemudian sama juga dengan F3 per sin gamma, ini pakai bandingan ini. Oke ya, kita coba bahas satu persatu biar nanti paham. Mungkin nanti juga akan kita menemukan kelemahan dari rumus sinus, kapan kita nggak bisa pakai ini mungkin gitu ya. Dan nanti yang paling mendasar adalah ini sebenarnya, analisis vektor. Karena dengan bisa melakukan analisis vektor, maka dimodifikasi kayak apapun model soalnya nanti akan tetap bisa mengerjakan gitu. Apalagi nanti kalau di UTBK atau Olimpiade gitu pasti akan sangat membutuhkan analisis vektor, pemahaman tentang vektor-vektor ini. Oke, kita coba bahas yang pertama dulu. Oke ya, ini yang pertama berarti kita buat koordinat sumbu ini ya. Ini pusatnya kan di sini. Ya pusat analisisnya, titik pertemuan gaya-gayanya kan di situ. Berarti ini ada X, di sini ada Y kan gitu ya. Nah, maka di sini ada tegangan tali T3 kan gitu. Ini katakanlah T1. Di sini ada T2 berapa ini? T2 ya, T2 kan gini. T2 ini ternyata diwakili oleh W kan ini ya, langsung V. Berarti kan ada ini toh. Ini ada T3, ini ada T1, di sini ada V kan gitu ya. Nah, sudah ketemu. Modelnya sama ini. Nanti sambil coba sampean bandingkan dengan ini. Kita lakukan analisis. Nah, ini toh, kita buat sumbu X dan sumbu Y seperti di bagaimana kita menguraikan vektor itu ya. X, Y. Berarti ini kita perlu uraikan ke sini karena nanti kita mau mencari sigma Fx dan sigma Fy. Ini kita uraikan ke sini, berarti ini sudutnya berapa? 60. Ini 60 ya. 60 derajat. Berarti di sini adalah T sin apa cos di sini? T3 karena di kaki sudutnya, ini segitiganya, ini siku-sikunya, ya toh? Berarti ini T cos 60. Oke ya. Tidak selamanya yang di sumbu Y itu sin. Tinggal posisinya dia berada di kaki sudut atau di depan sudut. Berarti kalau yang di sini ini adalah T3X, berarti dia pakai sin. Karena dia berada di ini, panjangnya ini kan sama dengan yang ada di depan sudut ini kan gitu. Oke ya. Ini sudah ada, berarti ini sudah dianggap hilang. Tinggal ada T3 cos, T3 sin.
sudah ada di Y semuanya, W1 sudah ada di Y, T1 semua sudah ada di X. Berarti prinsipnya kita uraikan semua gaya itu harus ada di sumbu X dan sumbu Y kan gitu. Nah, sekarang kita masukkan di sini sigma F. Nah, kita mau nyari apa tadi? T berapa? T1. T1 itu berkaitan di X. Berarti kita langsung saja menuju ke sigma F X sama dengan apa? 0. Sigma F kita cek di sini T1 yang ke kanan positif ya toh, dikurangi yang ke kiri ini toh. Nah, T3 sin 60 derajat sama dengan 0 atau T1 sama dengan apa? T3 dikali sin 60. T3 dikali sin 60 berarti T3 dikali sin 60. Nah, ternyata T3 belum tahu kita nilainya berapa. T3 dicari lewat sigma FY sama dengan 0 karena di sini T3 nanti akan ketemu dengan W kan gitu ya. Berarti yang ke atas T3 cos 60 ya toh, itu dikurangi W1 sama dengan atau W saja ya, ini tadi benda 1 W. Itu aja ya, W itu sama dengan 0. Berarti T3 itu sama dengan kita pindah ke sini jadi W. W cosnya jadi per kan gitu ya, cos 60. Oke, kita pindah ke sini jadi T3-nya masukkan ke sini, berarti T3 itu sama dengan W per cos 60 atau ini sin 60 kan gitu ya. Nah, sama dengan berapa? W dikali sin per cos jadi tan 60 atau W-nya berapa? W-nya kan MG. Tangan 60 berapa? Akar di bener ya. Tangan 60 sepertiga akar 3, terus cosnya setengah akar 3 bener. Berarti akar 3 MG. Akar 3 MG. Ini toh. Akar 3 MG. Loh. Akar 3 MG mana? Kok enggak ada nilainya? Akar 3 dikali MG ini seharusnya, ini bukan akar 3 MG, ini akar 3 dikali MG berarti ini ya. Oke. Akar 3 dikali MG. Kita coba bandingkan dengan rumus sinus ini. Berarti kita mau nyari F1. F1 itu kita misalkan ini toh, berarti ini berarti T1 ya toh. Ini T2, T3, ini W. Berarti karena kita punya datanya W, maka kita langsung perbandingan T1 ya toh. Ini bisa langsung kita pakai ini T1 per sinnya di depannya T1 berarti sini toh. Nah, ini berarti berapa? Kalau sini 60, sini 30, berarti sini 90, 120. Sin 120. Sama dengan yang W ini sudutnya yang mana? W ini sudutnya yang mana? Yang ini ya. Oke, yang ini ya. Yang ini berarti berapa? 100, ini 90, ini 60, berarti 150. Berarti W per sin 150. Oke ya. Yang sini nggak perlu kita cukup pakai 2 ini karena dari ketiga persamaan ini kita bisa pilih salah duanya yang saling berhubungan kan gitu. Berarti T1 per sin 120 itu sama dengan sin 3, ini kan 30. Sin 30 itu berapa? Setengah ya, berarti T1 per setengah sama dengan W nya M kali G per sin 150 itu sin 120 itu sama dengan sin 60 ya, sin 60 karena 180 min ya alfa, berarti sin sama dengan sin 60 berarti ini setengah akar 3. Oke ya. Sin 50 150 itu sama dengan sin 30 berarti ini setengah kan gitu ya. Oke, trigonometrinya silahkan dipahami lagi. Ini kita coret tinggal T1 sama dengan akar 3 dikali MG sama toh akar 3 dikali MG. Oke, paham ya penggunaan dua persamaannya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini ini dari Eptanas. Eptanas itu UN pada zaman tahun 96 ini. Ini soalnya menarik, coba kita lihat. Suatu sistem kesetimbangan yang terdiri dari 3 buah beban M1, M2 dan M3 dipasang pada 2 katrol tetap. Bila sistem dalam keadaan setimbang, maka perbandingan M2 dan M1 adalah, yang ditanyakan adalah M2 per M1. Perbandingan ini M2 mana? Ini M1 ini. Oke, berarti di sini ada W. Di sini ada W1 kan gitu. Di sini ada W3. Oke. Titik pertemuan gaya-gaya itu di mana? Kita tentukan dulu kalau menentukan kesetimbangan. Titik pertemuannya di mana ini? Di sini kan?
Oke, ini nyambung ke sini tegangan tali ya toh, berarti ini nilainya nanti tegangan tali itu sama dengan W2, langsung kita gambar gini ya. Oke, W2 berarti di sini nyambung jadi apa? W1 kan gitu ya. Oke, berarti di sini ada W1, di sini ada W3. Langsung berarti kita sudah dapat resultan gayanya seperti ini. Model gayanya apa? Gaya-gayanya seperti ini. Ini ada W3, di sini ada W2, di sini ada W1. Mau pakai uraian vektor bisa, mau pakai rumus sinus ini juga masih bisa, karena kita menentukan perbandingan apa W1 M2 dan M1. Atau ini kalau mau perbandingan vektor ya tinggal samaan uraikan saja seperti tadi kan gitu ya. Kita pakai yang cepat aja ya. Oke. Yang cepat aja karena ini sinus juga bisa, berarti kita tinggal kita membandingkan antara M2 berarti ya W2 nya ini dan ini, berarti ini sudutnya adalah ini W2 sudut ini alfa, W1 sudutnya ini beta kan ini. Berarti langsung saja W2 per sin alfa kan yang dibelakangi ini, yang membelakangi adalah alfanya itu. Ini W1 per yang di sini berarti sin beta kan gitu aja. W1 ini kan M dikali G ya toh. M dikali G, M1 ya maksudnya. M2 ya ini sorry W2 ya. M2 sin alfanya berarti sudutnya. Sekarang kita menentukan sudutnya. 60 kan yang ini ya, 60 itu yang ini ya, 60 ini. Ini berarti kalau di sini kan gini. Nah, kita perlu ini. Berarti 60-nya di mana? Di sini. Ini 60. Berarti ini 60. Berarti di sini adalah 150. Berarti sin 100 sin 150 sama dengan W1-nya. Berarti W1 yang ini sorry bro, ini yang beta 150 itu. Ini ya kita hapus cet. Per sinnya alfa berarti yang di sini, yang ini betanya berarti W1 berarti M1 dikali G per sin 150. Yang ini kan 150, ini 60 karena 60-nya tadi di sini. Berarti sudut saling berseberangan 60. Ini 90 berarti 150. Yang di sini berarti berapa? Nah, kita cek ini 30. Berarti 30 tadi kan di sini. Ya, ada 30 berarti di sini 30. Berarti ini 30 derajat. Berarti W1 alfanya ini 120. Oke. Ini sin 120 derajat. Oke, W coret. Ini kita pindah ruas ya toh. M2, M1 pindah ke sini jadi M2 per M1. Sin 120 berapa tadi sama dengan sin 120 itu sama dengan sin 60. Iya kan, setengah akar 3. Setengah akar 3. Kalau sin 150 sin 30 berarti setengah ini pindah ruas ke sini kan gitu. Jadi setengah akar 3 per 1 setengah dicoret saja, tinggal akar 3 per 1 atau akar 3 banding 1. Yang mana? Gampang toh? Oke, jadi kalau perbandingan seperti itu kita lebih mudah pakai rumus sinusnya. Oke, yuk lanjut kita ke yang ketiga. Yang ketiga ini. Nah, ini bagaimana? Di atas ini adalah sebuah sistem yang menggunakan sebuah katrol dan dua buah beban. Jadi ada katrol dan bebannya ini, oke ya. Jika gesekan katrol diabaikan, maka tegangan tali T pada keadaan setimbang adalah T-nya yang di mana ini? Tidak ada gambarnya ini. T-nya yang di mana? T-nya yang di mana? T-nya yang di mana? T-nya yang di mana? T-nya di mana kira-kira? T-nya yang di sini aja ya. Kita misalkan T-nya yang di sini ya. T-nya di sini, oke. T-nya di sini berarti ini di sini ada W. Oke, di sini ada W. Nah, ini W1, di sini W2, katakan gitu ya, W2 ke bawah. W2 berarti di sini ada T, artinya ini juga sama dengan W2. Berarti kita dapat gaya seperti ini kan. Titik pertemuan gayanya kan di sini. Ya toh. Titik pertemuan ketiga gaya itu di sini ada T, di sini ada W1, di sini ada berapa ini? W2. Aduh. Jadi 2. Nah, ini sudutnya kita juga nggak tahu ini, wah. Soalnya berapa ini? Ya udahlah, kita tebak-tebak aja ya, ini alfa misalkan gitu. Alfanya berapa? 45 katakan gitu, atau berapa ya? Alfa aja ya. Berarti ini nanti alfa. Berarti di sini nanti kita punya ini juga. Kita bisa pakai hitung pakai perbandingan saja, ini mudah. T
per ini. Nah, sin 90 sama dengan kita mau ngambil yang mana ini? Yang mana? W1 atau ini sama saja. Berarti kalau W1 nanti sinnya ini, sinnya ini. Berarti ini kalau W1 berarti per sin ini alfa, berarti sini tadi adalah alfa, ini alfa, berarti ini 90 plus alfa. 90 plus alfa, alfanya berapa ini ya? Kita nggak tahu juga. Atau yang ambil dari sini, berarti nanti sama di sini ini juga alfa, berarti di sini 90 180 min alfa, ya kan gitu. W1 atau W2 sama dengan per sin 180 min alfa. Sudah selesai seperti ini, tinggal nanti masukkan saja. Tinggal T-nya mau dicari yang di mana sih ini ya. Dan ada sudutnya juga, nanti nebak-nebak daripada salah. Oke lah, ini aja ya. Oke, jadi ini tetap kita bisa pakai ini. Atau yang dicari adalah T yang di sini mungkin. Kalau T di sini gimana? Kalau T yang di sini berarti gimana? Sigma F Y dari sistem yang ini. Berarti sampan tinggal gampang malan gitu. T-nya kita belum tahu T yang di mana. Sepertinya yang di sini. Gitu ya. Yang penting apa? Kita tentukan titik pertemuan ketiga gayanya dan kita padukan ketiga gayanya untuk menemukan sudut masing-masing. Kita bisa pakai analisis vektor, bisa pakai rumus sinus. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.